Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sesama pembudidaya ulat tongkong. Di sini saya akan memberikan tata cara pengambilan ulat tongkong yang sudah kaku. Banyak caranya ya untuk pengambilan kepompong. Mau diambil kepompongnya juga bagus, mau diambil ulat yang sudah kakunya juga lebih bagus. Soalnya dua media ini dua-duanya mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan pengambilan kepompong, kalau kita gak hati-hati ataupun kepompongnya yang masih putih yang baru netes, itu kalau kita gak hati-hati pengambilannya banyak resiko kematian. Karena faktor kematiannya itu si kepompong yang masih putih itu ataupun yang baru netes itu rentan sekali. Kalau kita pengambilan pakai tangan kepencet ya resikonya, ataupun pakai sendok pengambilannya bisa ketusuk sendok ataupun gimana aja. Terkecuali kepompongnya sesudah 2 hari ataupun sudah 3 hari dia agak mulai keras ya badannya, jadi enggak terlalu rentan. Untuk kekurangan ulat tongkong yang sudah kaku ya kalau mau diambil, kalau menurut saya pribadi yang sudah ngalamin itu minim sekali untuk kekurangan ataupun resiko angka kematiannya sedikit. Karena pas waktu jadi kepompong itu enggak dipindah-pindah, saya diamkan saja sampai dia menjadi kepik. Cara pengambilan ulat tongkong yang sudah kaku, ya kita pertama-tama buang kotorannya terlebih dahulu. Saya saranin, maaf bukan ngajarin, kalau bisa bibit itu jangan digosok, kita tinggal digeser-geser begini aja ya sampai turun kotorannya. Jadi si ulat gak lecet, itu untuk mengurangi angka kematian. Ya kita kalau sudah dibuang dari beberapa kotak, dari 3 ataupun 4 kotak, kita satu kotakin dulu dan diamkan selama 3 menit. Lalu kalau sudah didiamkan 3 menit, lalu kita sapu dan si ulat yang kaku akan ada di atas dan si ulat yang masih aktif akan turun ke bawah kalau disapu. Tapi kalau kalian gak mau disapu, ya kita tinggal bawa aja ke tempat yang terang. Karena si ulat kalau dibawa ke tempat yang terang dia akan bersembunyi. Dan ini hasilnya, ini yang sudah disapu ya. Ini kepompong yang sudah jadi juga ada. Untuk mengambilnya kalian bisa memakai serok ataupun bisa memakai tangan seperti saya ini. Dan tumpahkan ataupun simpan di kotak yang kasar. Tujuannya untuk mengambil dulu ulat tongkong yang masih aktifnya. Karena setiap pengambilan pakai tangan ini ada yang keambil ulat yang masih aktifnya. Yang kita mau diamkan itu ataupun yang kita mau simpan itu ulat Hongkong yang sudah kaku. Ya kalau kira-kira ada setengah kilo ya ataupun 3 on 4 on, ya kita tinggal dimiringkan saja seperti ini. Tujuannya si kepompong ataupun si ulat yang sudah kakunya turun ke bawah dan si ulat yang masih aktifnya akan diam di atas. Ini gak lama, cuma 1 menit dari satu kotak. Kalau kalian banyak ulatnya ya kita tinggal pakai beberapa kotak ataupun bisa pakai 10 kotak, pakai 5 kotak gitu. Ya kalau untuk ukuran saya sendiri, kalau pengambilan kepompong ataupun ulat tongkong yang sudah kaku misalnya 20 kilo per 2 hari ataupun per 3 hari sekali, yaitu paling lama setengah jam ya, 30 menitan kalau saya sendiri. Ini sekedar sampel contoh saja. Beginilah cara cepat untuk pengambilan kepompong dan untuk mengurangi risiko kematian. Saya sendiri ini sudah ngerasain ya, enaknya pengambilan ulat kaku itu, jadi si kepompongnya nggak banyak yang mati ataupun si kepompongnya nggak cacat. Enaknya pengambilan ulat tongkong yang sudah kaku itu, yang pertama nggak terlalu banyak pekerjaan, beda lagi sama kepompong. Karena ulat kaku itu meskipun kita dibulak-balik pakai kotak ya,
itu enggak mudah mati. Jadi resiko angka kematian si kepompong ataupun resiko angka cacatnya si kepiknya ataupun si kepompong sama kepiknya itu sangat minim. Jika kalian ingin mencobanya mengambil ulat tongkong yang sudah kaku, kalau menurut saya ini sangat bagus dan sangat minim pekerjaan, dan yang paling penting itu resiko kematian si kepompong dan cacatnya si kepik itu minim sekali. Jangan takut gagal ataupun jangan takut kenapa-kenapa, karena saya ini bukan hasil coba-coba ataupun kira-kira, tapi karena pengalaman saya sendiri selama berbudidaya. Ya, ini kurang lebih ada 1 menit ya pas waktu miringin kotaknya. Ya kalau sudah turun seperti ini ya kita ambil aja pakai tangan, ataupun bisa pakai KP atau apa aja, yang penting jangan sampai melukai ataupun jangan sampai ngejepit si ulat yang sudah kakunya. Ini sekedar contoh saja ya sedikit. Nah, ini ulat yang sudah kaku dan kepompong yang sudah jadi juga ada nih. Ini diamkan saja, kasih polar sedikit, jangan banyak-banyak. Besok ataupun ntar malam ini jadi semua. Nah, dan ini ulat yang masih aktif, jadi enggak tercampur aduk ya. Sudah keambil tuh si ulat kaku, kepompong sama yang matinya. Jadi bersih ulatnya. Lumayan untuk mengurangi pekerjaan kalau cara kerjanya seperti saya ini. Jadi katakan bahasanya 2-3 pulau untuk 1 langkah terlampau ya. Enak kalau punya bibit ulat tongkong, gak banyak yang mati. Oke, segitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.